Udah saya rekam. Baik. Nah, differential cost analysis. Apa yang tergambar dalam benak Anda ketika mendengar kata-kata diferensial? Ya, Anda bisa ngasih ini nggak gambaran? Oh, itu diferensial tuh kayak persamaan ini Pak, trigonometri. Diferensial. Ya nggak? Apa yang tergambar dari Anda ketika mendengar kata ini apa? Differential cost analysis. Turunan, Pak. Tapi Oh, ya nggak turunan sih, ya? Pak? Kalau dulu di SMA gitu, Pak. Ya, kalau turunan itu hakikatnya apa sih? Berubah, Pak. Nah, berubah. Turunan itu perubahan, yaitu delta Y per delta X. Ya nggak? Ya, Pak. Yep. Ya, Ya, itulah turunan. Ya, itulah diferensial. Jadi ketika kita bicara tentang differential cost analysis, maka yang bisa kita bayangkan adalah kita menganalisis adanya perubahan biaya, ya. Dan perubahan biaya ini akan kita lihat dengan adanya perubahan biaya ini apa keputusan yang bisa kita ambil, gitu. Oh, keputusannya bisa macam-macam ini. Apakah dengan adanya perubahan biaya itu kita mau menerima order lebih banyak, misalkan gitu, ya. Atau dengan adanya perubahan biaya ini kita akan mau menutup sebuah lini produk tertentu yang dianggap rugi. Nah, atau perubahan biaya ini kita akan mau mengambil keputusan sebaiknya kita membeli barang atau membuat barang itu sendiri. Nah, jadi differential cost analysis ini manfaatnya sangat banyak, ya. Kelihatannya sepele menganalisis perubahan biaya, tapi manfaatnya banyak. Itu pertama itu. Yang kedua adalah ketika kita bicara tentang differential cost, maka bayangan kita tidak hanya sekedar berkaitan dengan perubahan biaya, ya, tapi termasuk di dalamnya adanya kesempatan yang hilang, artinya opportunity cost. Kalau kita mengambil tindakan A, maka tindakan B tidak bisa kita lakukan, sehingga ada benefit di B itu kita nggak bisa dapat. Ya, itu namanya opportunity cost, kesempatan yang hilang. Jadi kesempatan revenue yang hilang itu juga nanti diperhitungkan dalam differential cost analysis. Ya, ini ya sebagai pengantar ya teman-teman ini mungkin sudah nonton video dari dari dosen lain atau sudah pernah baca dari punya Pak Carter, kira-kira differential cost analysis seperti itu. Mari kita lihat satu ini ya. Nah, beberapa istilah penting yang perlu dipahami bersama ketika bicara tentang differential cost analysis yang kita singkat dengan DCA, maka kita harus bayangkan analisis ini adalah analisis untuk kegiatan jangka pendek. Ya, jadi analisis adalah analisis operasional kegiatan jangka pendek, yaitu less than 1 hour, less than 1 year, atau maksimal 1 tahun. Kenapa saya bilang jangka pendek? Ayo, kira-kira kenapa? Apakah differential cost analysis tidak bisa digunakan untuk menganalisis suatu proyek yang jangka panjang, yang lebih dari 1 tahun? Kenapa, Mbak? Mas? Jika lebih dari 1 tahun itu, Pak, butuh perhitungan time value of money, Pak. Nah, pintar sekali. Kalau dia lebih 1 tahun, kita butuh memperhitungkan time value of money, sehingga nggak cocok pakai differential cost analysis. Kita pakai ilmu yang lain ya, analisis yang lain yaitu pakai ilmu capital budgeting ya. Teman-teman udah belajar ya capital budgeting di manajemen keuangan mungkin ya, ada ya di sana ya. Capital budgeting ya. Itu kalau sudah lebih dari 1 tahun ya kita pakai capital budgeting, nggak pakai differential cost analysis. Jadi differential cost analysis ini khusus buat analisis jangka pendek, proyek-proyek yang membutuhkan keputusan segera, ya jangka pendek ini ya, keputusan segera. Nah, maka di sini nanti kita akan mengenal adanya istilah marginal revenue, ya, atau incremental revenue, yaitu revenue yang diperoleh dari suatu kegiatan. Ya, ketika kita meng-create proyek tambahan atau meng-create produk tambahan, maka incremental atau marginal revenue yang kita dapatkan berapa? Nah, di situ nanti akan kita lihat ya. Itu masuk dalam hal perhitungan differential cost analysis. Ya. Oke. Nah, ini ada istilah-istilah penting juga yang di differential cost ini ya. Ada namanya marginal cost, incremental cost, berarti kan cost untuk menyelesaikan suatu proyek ya, kegiatan ya. Kemudian ada namanya avoidable cost ya. Ini cost yang bisa dihindari. Artinya kalau kita menghentikan suatu proyek itu, maka biaya yang kita gunakan atau kita keluarkan selama ini untuk memproduksi barang tersebut otomatis berhenti toh.
Nah, itu namanya avoidable cost. Dan avoidable cost ini juga merupakan komponen yang diperhitungkan dalam differential cost. Ada nggak istilahnya biaya yang bisa kita hindari? Ada nggak biaya yang bisa kita saving? Contoh, Pak, selama ini saya memproduksi memproduksi barang-barang yang membutuhkan tambahan proses berupa apa? Oh, saya berupa ini, Pak, berupa makanan ini harus saya bekukan. Ya. Kalau makanan ini dibekukan kan butuh biaya apa? Butuh biaya storage kan, biaya pendingin, penyimpanan yang di tempat yang dingin. Itu ada biaya listriknya, ya. Ketika produksi itu kita hentikan, otomatis yang barang tadi yang perlu pendingin tadi nggak perlu kita keluarkan duitnya kan, sehingga ada penghematan biaya. Itu namanya avoidable cost. Biaya bisa kita hindari karena kita tidak memproduksi barang itu. Tapi ingat, ketika kita tidak produksi barang itu, otomatis ada incremental revenue yang hilang, ya, ada tambahan revenue yang hilang. Itu juga nanti akan kita lihat trade off-nya seperti apa. Nah, disinilah penting sekali kita melihat avoidable cost yang kita hadapi itu apakah sifatnya biaya tetap atau biaya variabel, ya. Karena kalau biaya tetap kan biasanya kan memang sudah terjadi, baik kita produksi atau tidak, sepanjang dalam kapasitas normal ya dia akan tetap terjadi biaya itu. Ya, nanti kita lihat di slide-slide berikutnya. Nah, kemudian berikutnya yang namanya differential cost itu bisa meliputi tadi variable cost ya, atau out of pocket cost. Itu cost yang merupakan pengeluaran cash. Ya, jadi namanya variable cost itu kan memang beriringan atau fluktuasinya, dinamikanya, besar kecilnya tergantung dengan besar kecilnya output yang dihasilkan. Ya. Sementara kalau out of pocket cost ini sebenarnya bedanya apa sih Pak, variable cost sama out of pocket cost? Kalau out of pocket itu otomatis biayanya biaya cash, ya. Kalau yang cost ini, yang variable cost belum tentu dia berkaitan sama cash, kan bisa saja sifatnya akrual. Kalau ini out of pocket cash adalah uangnya benar-benar keluar, gitu loh. Maaf. Kemudian kita perlu cermati bahwasanya yang namanya differential cost di sini, differential cost itu tidak termasuk sunk cost. Sunk cost itu biaya yang sudah terjadi, biaya masa lalu, ya. Jadi tidak relevan untuk pengambilan keputusan untuk analisis differential cost. Misalkan cost dari mesin. Kalau kita sudah beli mesin, ya sudah nggak bisa diapa-apain lagi, itu sudah terjadi, ya, gitu loh. Jadi tidak bisa mempengaruhi keputusan kita karena ada atau tidak ada kegiatan kita itu akan sudah terjadi. Dan kalaupun diambil alokasi fixed cost-nya, misalkan berupa depresiasi gedung, ya kan tetap terjadi. Ada atau tidak ada kegiatan itu tetap terjadi, sehingga tidak relevan dalam keputusan jangka pendek. Oh, ya. Itu sunk cost, ya. Kemudian ada namanya opportunity cost, seperti tadi yang sudah saya bilang di muka. Itu revenue dari alternatif yang tidak dipilih. Jadi karena kita memilih proyek lain atau kegiatan lain, maka revenue dari proyek yang tidak kita pilih itu namanya menjadi opportunity cost. Ya, Pak, tadi kalau saya beli memproduksi barang yang dingin-dingin tadi, saya harusnya bisa dapat revenue tambahan nih, tapi karena saya tidak jadi produksi itu, ada opportunity cost yang hilang. Nah, gitu, ya. Kemudian ada namanya inputted cost. Ini adalah biaya implisit ya, inputted cost atau hypothetical cost. Yaitu ini sebenarnya biaya-biaya ini tidak masuk dalam biaya di dalam pelaporan keuangan karena memang biayanya sulit diamati ya. Contohnya apa? Ada goodwill yang turun jika mencemari lingkungan. Nah, ini kan namanya goodwill atau nama baik perusahaan segala macam kan nggak bisa atau sulit dimonetisasi dalam perhitungan ini. Sehingga itu kita sebut dengan inputted cost. Biaya-biaya ini biasanya tidak muncul di laporan keuangan. Atau ada perusahaan itu menggunakan biaya modal tapi modalnya dari pemilik sendiri. Nah, itu kan juga susah ngitungnya kan. Jadi hal seperti itu tidak ada di laporan keuangan. Nah, tapi itu juga perlu dipertimbangkan dalam analisis differential cost. Nah, tadi avoidable cost sudah ya. Jadi yang kita sebut dengan differential cost ini tidak hanya biaya-biaya yang memang secara kasat mata muncul di dalam laporan keuangan, tapi juga biaya-biaya lain yang tidak atau belum disajikan di dalam laporan keuangan. Ya, ini. Jadi tantangannya di situ ya, menggali informasi, menggali data yang banyak yang tidak hanya di dalam laporan keuangan ya, termasuk biaya-biaya tersirat, biaya opportunity cost gitu ya, yang memang sangat relevan dalam pengambilan keputusan. Oke, ini istilah penting ya.
Nah, secara umum Mas, Mbak, keputusan yang bisa kita ambil di dalam differential cost ya, ini kan ada decision kita adalah apakah itu terkait dengan single project ya, artinya kegiatannya kegiatan tunggal ya, atau kegiatan yang berganda ya, banyak gitu ya. Kita bisa menerima atau kita bisa menolak. Contohnya pertimbangannya apa? Secara umum kita akan terima kalau profitnya lebih tinggi daripada cost. Tuh. Kita tolak kalau profitnya lebih kecil daripada cost. Tuh. Gampang ya. Secara umum pertimbangannya gitu doang, Pak. Tapi untuk bisa di dalam keputusan ini kan kita harus ngitung profitnya, ngitung cost-nya, kita bandingkan. Nah, kemudian gimana Pak? Kalau proyeknya atau kegiatannya tuh atau produknya lebih dari satu, ya, kita akan bisa menerima jika memilih proyek yang paling menguntungkan di antara beberapa proyek yang disodorkan, atau memilih proyek dengan biaya paling sedikit. Jadi dilihat dari keuntungan, cari keuntungan paling besar. Kalau dilihat dari biaya, cari biaya yang paling sedikit. Sebaliknya kita akan menolak proyek itu, ya, kalau proyeknya proyek yang paling tidak menguntungkan, kan gitu ya, kita tolak. Atau proyeknya biayanya paling tinggi, itu juga akan kita tolak, ya. Ini secara umum konsep atau rule of thumb yang kita gunakan di dalam differential cost analysis. Nah, secara umum kalau kita diminta menghitung differential cost per unit, ya seperti ini Mbak, Mas ya. Yaitu delta TC ya tadi yang saya sebut dengan apa namanya? Turunan tadi ya, delta TC per delta Q artinya perubahan total cost karena perubahan quantity ya. Itu sama dengan TC1 min TC0 ya, artinya TC1 TC yang alternatifnya ya. Kemudian TC0 TC yang sekarang ini dibandingkan yang Q1 dengan Q0. Selisihnya gimana? Itu nanti ketahuan differential cost per unit. Nah, ini ya biasanya nanti dibandingkan dengan ini tadi profit per unitnya gimana ya. Untuk mengambil keputusan apakah dia menerima atau menolak proyek tersebut. Ya. Ini gambar umumnya ya. Sampai sini masih jelas ya Mbak, Mas, konsep umum ya berkaitan dengan differential cost analysis. Jika ada pertanyaan silakan aja langsung diinterupsi ya. Izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau Ayo, unit siapa di dulu? sini maksudnya unit apa ya, Pak? Differential cost per unit produk Mas biasanya. Karena di sini kan delta Q, ini kan ya delta Q ya. Misalkan tadi ini keputusannya kan bisa diambil gini. Oh Pak, kalau saya sekarang produksinya ada 8.000 unit, ya per unitnya saya dapat atau per unitnya saya harus mengeluarkan duit sekian gitu ya. Kemudian saya memproduksi lagi karena ada pesanan tambahan, kira-kira nanti differential cost per unitnya gimana? Sepanjang dia masih di dalam kapasitas normal, maka sebenarnya yang kita pertimbangkan nanti hanya variable cost-nya saja. Ya enggak? Karena yang fixed cost-nya enggak bertambah. Tapi ketika dia nanti sudah melewati rentang range dari fixed cost, maka kita tidak hanya mempertimbangkan variable cost, tapi juga ada tambahan fixed cost per unit yang harus kita perhitungkan. Jadi kira-kira arahnya ke situ nanti. Jadi supaya bisa membandingkan antara profit sama cost-nya ini, Mas. Gitu ya, Mas? Ya, Pak. Makasih, Pak. Tadi ada satu lagi siapa? Saya Pak izin bertanya Pak untuk memastikan Mbak itu Putri. profit itu dia total revenue atau fee biasa Pak? Ini ya profit terkait dengan kegiatan itu ya. Jadi biasanya nanti kan antara incremental revenue sama incremental cost-nya kan dibandingkan gitu loh. Berarti ini kan kalau kita pelajari berkaca dari sebelumnya itu kan kalau total revenue itu kan total cost ditambah profit ya Pak. Berarti ini yang fee-nya gitu ya Pak? Kita bandingkan nanti. Atau total revenue-nya Pak? Ya, itu tergantung nanti proyeknya Mbak. Kan nanti kegunaan differential cost analysis kan banyak nih, macam-macam ya. Nanti kita lihat. Jadi secara umum sebenarnya kan kayak kita nyebutnya CBA ya, cost benefit analysis ya. Antara benefit sama cost-nya gedean siapa kan gitu. Baik, Nanti Pak. kita lihat Mbak Putri ya. Oke, tadi manfaat DJ sudah saya utarakan ya, menerima atau menolak order ya. Incremental revenue apakah lebih tinggi daripada differential cost? Jika tambahan revenue lebih tinggi daripada tambahan cost, maka proyek atau order akan diterima. Atau memilih alternatif keputusan keuangan tadi ya, pilih differential cost yang terkecil. Dan ternyata memang konsep-konsep DCA ini tidak hanya di private sector, di public sector pun juga sangat bermanfaat ya untuk mengambil keputusan ya. Misalkan ketika kantor itu memilih dia akan sewa atau beli printer.
ya, memilih jasa kurir atau menggunakan ekspedisi untuk layanan persuratan. Itu kan juga pakai differential cost analysis. Tahu nggak teman-teman kayak kantor SKK Migas itu kan komputer, mobil segala macam itu mereka nggak beli, mereka sewa. Dan menurut analisis mereka ternyata kalau dia sewa komputer atau sewa mobil itu biaya operasionalnya per tahun lebih murah dibandingkan dia harus beli. Makanya kantor kan sekarang dia kantor instansi pemerintah seperti SKK Migas tuh efisien dia biayanya. Karena dia pakai sistemnya adalah sewa. Kalau sewa kan dia nggak mikirin perawatan ya, perawatan semua tanggung jawab dari pemilik kan gitu loh. Jadi komputer, mobil dinas semuanya disewa. Ini jadi differential cost analysis bisa dipakai hal seperti ini. Ya. Makanya kedepannya akan menarik ketika nanti pemerintah misalkan memutuskan mau pindah ibu kota. Ya, ini gedung-gedung yang idle kita diapain ini? Ya nggak dijual atau mau disewakan kan gitu ya. Nah, menarik kan? Kalau dijual kira-kira lakunya berapa? Kalau disewakan ini bisa long life-nya kira-kira akan bertahan sampai berapa tahun? Itu menarik ya. Itu salah satunya juga bisa dipakai ke sana nanti ya. Membandingkan antara revenue yang sewa dan revenue yang dijual di jangka panjang ya. Nah, tapi kalau udah jangka panjang nanti sudah bukan DCA lagi, nanti capital budget analysis ya. Tapi ketika pertama kali dia mau menyewakan misalkan ya. Nanti kan tinggal lihat aja nih, ini ada yang mau nyewa 18 bulan. Dia mau bayar sekian dibandingkan dia mau bayar 12 bulan sekian. Nah, ini kan mikir kan mana yang lebih manfaatnya. Terutama untuk periodenya kalau 18 nanti kelamaan ya. Misalkan saya mau nih Pak bayar nyewa ini 12 bulan sekian. Sekaligus borongan. Tapi ada juga saya mau Pak bayarnya per bulan tapi per bulannya tarifnya lebih tinggi. Tapi selama 12 bulan juga. Mana yang kita pilih? Ini nanti kan menarik kan buat instansi pemerintah itu untuk mempertimbangkan mana yang sebaiknya lebih menguntungkan buat negara. Ini ya. Nah, ini contoh sederhana dari bagaimana kita menggunakan flexible budget untuk differential cost analysis. Kita sudah belajar flexible budget kemarin ya sebelum UTS ya. Jadi misalkan perusahaan ini namanya Gilbert Company, ini ada di bukunya Pak Carter juga ya. Maka dia punya range ini ya, range kapasitas normal ya. Kapasitas normalnya itu 100% adalah 100.000 unit ya. Kapasitas normalnya 100%-nya adalah 100.000 unit ya. Ini ada bandingan-bandingan misalkan dia berproduksi di 60% ya. Mana tadi? 60%, kemudian 80%. Ini kapasitas normalnya 100%. Ini kalau dia di atas kapasitas normal 120%. Nah, kita lihat, oh Pak, ternyata kalau dia di 100% ini, total cost-nya kan 500.000 nih ya. Oke. Dia bisa menghadirkan unit output-nya adalah 100.000. Sehingga average unit cost-nya adalah $5. Nah, per unit cost-nya adalah $5. Nah, kemudian kita bandingkan nih, mau kapasitas 80% atau 60% seperti apa. Ya, ternyata ada data seperti ini. Oh, kalau 60%, saya akan mengeluarkan cost-nya 324, 250. Kalau 80%, 423. Kalau 120%, 594. Kemudian unit output-nya ini 60.000, 80.000, ini 120.000. Ini average-nya berapa, Pak? Berarti ya tinggal 324 dibagi 60 kan ya. Ada 5,4 kan gitu. Ini 423, 80, 5,29 segala macam. Udah ketemu. Nah, bagaimana kita menghitung differential cost total? Kalau differential cost total kan tinggal bandingin ya, Mbak, Mas. Antara kapasitas 80% dengan kapasitas yang sebelumnya 60% itu selisihnya berapa? Oh, ternyata Pak, 423, 400 kurangi 324, 250 adalah 99.150. Ini kita sebut dengan differential cost total ya, differential cost totalnya ini. Itu ini kita lihat ini keterangan A ya. Selisih antara 423 dengan 324. 324 250 ini kurang ya. Oke. Kemudian kalau ngitung differential cost per unit berarti tinggal tambahan cost-nya ini, rumusnya tadi ya, dibagi dengan tambahan unitnya dari 60.000 ke 80.000 kan gitu. Sehingga dibagi 20.000. Sehingga differential cost per unit adalah 4,9. Nah, ini kan baru ngitung differential cost per unit. Jadi untuk menaikkan kapasitas dari 60.000 ke 80.000, dia butuh tambahan per unitnya adalah $4,96. Nah, sekarang kita lihat aja. Dengan kita naikin kapasitas dari 60.000 ke 80.000, yang 20.000 tambahan itu kira-kira bisa kita jual dengan harga berapa? Ya. Sepanjang harganya di atas $4,96 per unit, maka ketika ada tambahan order, tambahan permintaan dari pelanggan,
untuk menaikkan kapasitas kita dari 60.000 menjadi 80.000 itu bisa kita terima karena differential cost-nya lebih rendah dibandingkan dengan marginal revenue-nya. Jadi gitu ya, Mbak, Mas. Kira-kira gambaran sederhananya seperti itu ya. Ini kalau cuma membandingkan antara differential cost per unit dengan harga per unitnya di berapa. Kebetulan di sini nggak dilihatin harga per unitnya ya gitu. Hanya untuk memperlihatkan bagaimana kita menghitung differential cost per unit. Demikian halnya ketika kapasitas 80% ini dinaikkan menjadi 120%. Gimana tuh, Pak? Naik nggak? Oh, berarti 500 ke 423 berapa? 76.600 ya. 100 ke 80 naik 20 kan, berarti selisihnya dibagi 20. Berarti menghasilkan makin tinggi unit produksi yang dihasilkan kan differential cost unitnya makin kecil kan ini. 3,83. Berarti memang makin mencapai skala ekonomis gitu kan 3,83. Nah, nanti ketika di sini kan nanti ada tambahan ini kan disitulah kita akan memutuskan kita mau nggak menerima order lebih banyak dengan harga diskon. Kan seperti itu. Kalau harganya di diskon gimana, mau nggak? Nah, sepanjang harga setelah diskon tadi masih di atas 3,83, nah, saya pikir perusahaan itu akan memutuskan menerima tawaran dari pelanggan yang mau memesan produk lebih banyak. Kan gitu nanti arahnya ke sana. Nah, demikian juga ketika dia di atas 100%, oh ternyata di atas 100% biaya per differential cost per unit lebih tinggi, Pak, 4,74. Nah, ini hati-hati. Tergantung nanti sales price yang ditawarkan berapa. Gitu ya, Mbak, Mas. Jadi di sini lah pentingnya untuk melakukan analisis perubahan biaya, ya. Baik nanti terkait dengan pola perilaku biayanya adalah biaya variabel maupun biaya tetap nanti kita lihat. Nah, di contoh ini kebetulan masih yang contoh sangat sederhana, tidak membandingkan, belum membongkar ya, belum merinci antara biaya tetap dengan biaya variabel. Dia hanya langsung total cost-nya saja untuk memberikan kemudahan buat teman-teman memahami differential cost analysis. Ini masih mudah ya, Mbak, Mas? Nah, segampang ini ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum ya? Belum, Baik. Pak. Nah, sekarang nih pertama nih, kasus pertama DCA itu bisa dipakai buat menerima tambahan order. Nah, itu dia tambahan order. Misal harga jual per unit itu kita punya produk $9 per unit ya ini. Oh, saya bisa jual Pak satu produknya $9 per unit. Oke. Variable cost-nya adalah $5 per unit. Nah, dari sini kan udah kelihatan nih berapa margin contribution-nya kan? Enggak. Kemudian ada fixed cost-nya 100.000. Ya, tapi fixed cost 100.000 ini untuk kapasitas 100.000 unit kan gitu. Penjualan sekarang ini baru menjual 80.000 unit. Jadi kondisi sekarang artinya TQ0 ya. TQ0 total quantity sekarang adalah posisinya adalah 80.000 unit. Ya. Nah, lalu tiba-tiba ini ada nih dari ada permintaan, Pak, bisa nggak ada menerima order tambahan? Order tambahan saya adalah 1.000 nih. Nah, dengan tambahan 1.000 unit, kira-kira perusahaan mau nggak memproduksi? Ayo, kira-kira gambaran yang umum aja deh. Dengan melihat perbandingan seperti ini, kira-kira Anda memutuskan terima atau enggak? Terima, Pak. Dengan asumsi harga jualnya nggak berkurang. Terima, Pak. Terima kan ya? Karena dia masih dalam rentang kapasitas 100.000 unit ya, sehingga tambahan 1.000 unit tidak akan meningkatkan fixed cost per unitnya ya, sehingga kita perhitungkan hanya apa? Variable cost-nya yang di konsep tadi ya, profit dikurangi cost dibandingkan cost. Jadi profit di sini artinya adalah harga jualnya dalam hal ini ya, harga jual 9, variable cost 5 per unit, sehingga kalaupun kita nambah 1.000 itu berarti kita akan mendapat tambahan 9 kali 1.000, 9.000 uang masuk, tapi juga tambahan cost-nya untuk variable 5 kali 1.000, 5.000. Jadi kita dapat net revenue-nya adalah 4.000. Masih positif toh. Jadi kita bisa menerima order tambahan sebanyak 1.000 unit. Tuh, gampang ya? Pak, kalau soalnya kayak gitu saya juga bisa, Pak. Iya, kan soal digambarkan dari yang gampang-gampang dulu kan, baru nanti lebih gampang dan lebih gampang. Lebih gampang. Lebih complicated gitu. Jadi ini sederhana dulu ya, tapi kalau konsep ini dipahami, mau soalnya di otak-atik kayak gimana kan, kita akan rangkaikan pengetahuan kita dari yang materi-materi sebelumnya. Oh, nanti ada konsep prime cost, ada konsep conversion cost gitu-gitu kan ya, nanti tinggal dirangkaikan gitu kan. Oke, ini masih mudah. Nah, berikutnya, mau nggak kita menerima order
tapi harganya dikurangi nih. Ya, ini kita sebut dengan special order. Nah, contohnya gini. Harga normal barang kita, Pak, kita jual $10 per unit, ya. Oke. Lalu kita perlu direct material cost ya. Direct material cost kan berarti dia variable cost ya. Direct material cost 1,8 per unit. Kemudian direct labor cost-nya adalah 1,4 per unit. Variable FOH-nya 0,5 per unit. Dan ada variable marketing expense. Ini kalau kita bicara tentang direct costing ya, kan semua biaya variable diperhitungkan nanti. Ya. Oke. Kemudian ada fixed FOH-nya 1,25 juta. Fixed marketing dan administration expense 800.000. Nah, kapasitas 1,25 ini adalah untuk kapasitas 500.000 unit kan itu. Oke, ini informasinya ya. Nah, saat ini posisinya perusahaan itu bisa menjual di level 450.000 unit. Nah, sekarang di challenge nih. Mau nggak terima order tambahan 100.000 unit? Order tambahan 100.000 unit, tapi harga per unitnya nggak $10, tapi $6 per unit. Ya. Yeah. Instead of having ya $10 per unit, we only obtain $6 per unit. So how should we do? Kan ya, apa yang kita lakukan ya? Oh ternyata Pak, kalau kita menerima tambahan order 100.000 unit kan berarti sudah melebihi kapasitas tadi ya. Kapasitasnya kan karena kapasitas tadi 500.000 unit. Berarti kita ternyata perlu sewa equipment tambahan. Nah, sewa equipment tambahan harganya ada 10.000. Nah, ini kita perlu perhatikan ya. Ini kan berarti kan ini kita sebut dengan differential cost kan. Ini salah satunya kan ini, differential cost. Di samping nanti biaya variabel ini kan dari 450.000 ke 550 kan berarti nambah 100.000 unit. Nah, ini ada sewa tambahan. Nah, di sinilah kita akan benar-benar menggunakan ilmu differential cost analysis. Oke. Ada yang udah bisa ngitung-ngitung sendiri? Nah, kan ada di PPT ya. Kalau teman-teman udah baca PPT-nya, teman-teman tahu penyelesaiannya gimana. Mari kita lihat satu-satu ya. Jadi dari soal ini teman-teman tahu kan ya, kira-kira biaya apa yang akan bertambah nih dengan order tambahan ini? Ayo. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Biaya variabel, Pak. Nah, biaya variabel ini ya. Ini kan per unitnya akan bertambah otomatis kan ya. Nah, kemudian apa lagi? Ini otomatis yang sewa ini kan juga kita perhitungkan juga kan ya. Nah, kita perhitungkan kalau dia akan tambahkan sini. Oke. Kita bandingkan dengan kalau kita cuma nerima $6 per unit aja kalau kita jual. Nah, gimana? Masih ada untung nggak kan gitu? Mari kita lihat. Oke. Oh, ternyata Pak. Ternyata. Kita lihat direct materialnya tadi kan 1,8 per unit. Direct labor 1,4. Variable FOH 0,5 Pak. Variable marketing expense 0,5. Nah, karena tadi ada sewa kan, ya $10.000 itu untuk mengcover 100.000 unit tambahan kan gitu kan ya. Sehingga bisa kita hitung per unitnya tambahannya adalah 10.000 per 100.000, nah 0,1 per unit. Sehingga differential cost atau biaya tambahannya adalah $4,3 per unit. Pertinyi ini. Incremental revenue tadi berapa Mbak, Mas, per unitnya? Yang ditawarkan oleh pelanggan tadi berapa? $6 ya. Nah, dengan tambahan $4,3 per unit, kita ditawarin $6 per unit, mau nggak kira-kira? Mau. Mau kan? Mau. Mau, kita masih dapat untung berapa per unit nih? 1,7 kan? Nah, 1,7 itu per unit, padahal unitnya nambah berapa? 100.000, berarti dapatnya $170.000, baby. Kan nggak cuma rupiah, tapi dolar loh nih. $170.000, jadi kita terima. Inilah konsep awal bahwa kita menerima sepanjang incremental revenue itu lebih tinggi daripada differential cost per unit, maka kita akan menerima order meskipun special ordernya tadi dengan harga diskon kan gitu ya. Tadi kan harga normalnya berapa sih? $10 kan ya. Dia menawar $6 karena dia mau pesan banyak nih 100.000 ya nggak apa-apa. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Bapak. Ayo silakan. Siapa dulu?
saya dulu aja deh, Pak. Ya, Saya silakan. mau nanya, Pak, yang $6 itu tuh kita cari atau emang udah ditentukan di soal ketika nanti kita UAS nanti itu, Pak? Harga tawaran yang barunya itu loh, Pak. Ini harga tawaran dari pelanggan, Mbak. Di soal Oh, dari Di pelanggan. jadi kalau dengan tambahan 100.000, dia kan special order nih. Saya mau nih pesan 100.000, tapi harganya nggak $10, $6, mau nggak? Nah, kita lihat differential cost ya. Incremental cost-nya berapa? Oh, ternyata kan tadi variable cost-nya, ditambah tadi ada sewa equipment ya, sehingga kita tahu differential cost-nya cuma 4,3 per unit. Dengan harga $6 per unit yang ditawarkan masih mau dong, kan gitu. Ya, Mbak ya? Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Terus yang satunya tadi, silakan. Izin bertanya, Pak, itu emang fixed cost-nya nggak dimasukin atau karena nggak muncul fixed cost dalam penambahan produksi itu, Pak? Nah, pertanyaan bagus ya. Tadi fixed cost-nya tadi kan, bentar, saya lihat ya. Oh, kok nggak bisa mundur ya? Nggak bisa mundur. Bentar. Maaf. Oh, nggak bisa. Tadi fixed cost-nya kan kapasitas sampai 500.000 ya, Mbak. Ya dia nggak akan berubah, nggak akan mempengaruhi. Kan dia perlu mengcover 100.000 unit tambahan itu dengan menyewa ini equipment tambahan ini, ya. Ya, nyewa ini supaya bisa mengcover tambahan 100.000. Jadi bisa ketahuan ini kan sebenarnya fixed cost juga nih 10.000 per 10.000 untuk 100.000 unit sehingga nambah 0,1 per unit. Jadi inilah incremental ini kita perhitungkan saja, Mas. Gitu ya, Mas? Permisi, Pak. Ya. Yeah. Berarti yang angka kapasitas itu mengindikasikan apa, Pak? Nah, kapasitas itu sebenarnya gini, kita lihat. Kalau ini sebenarnya pesanannya nggak sampai 100.000. Pesanan dia, ini bisa balik ngasih mau bisa ya. Nah, ini ya. Ini kan 500.000 ya. Sebenarnya kalau pesanan dia itu cuma misalkan 30.000. Ya. Cuma 30.000 nih, ya. Kan dia berarti nggak perlu equipment tambahan kan? Ya nggak? Masih bisa tercover gitu loh. Ya. Jadi kalau dia cuma tambah 30.000, terus dia nawar misalkan $6, masih mau nggak kita? Sama aja nanti di sini, berarti kan biayanya cuma dihitung dari sini kan? Biayanya pasti lebih kecil lagi gitu loh. Ya nggak? Tetap masih di bawah $6, kita tetap masih mau gitu loh. Itu, Mas. Jadi kalau kapasitasnya masih di 500.000 ke bawah, kita nggak perlu ini namanya sewa equipment tambahan kan itu. Karena fixed cost-nya sudah mengcover semuanya gitu. Gitu ya, Mas? Terima kasih, Pak. Yeah. Silakan ada lagi? Monggo. Mau nanya, Pak. Iya. Yeah. Nah, kan ini kalau misalnya order tambahannya kan 100.000, sedangkan tadi kapasitasnya 500.000. Kalau terus penjualan sekarang itu 450.000. Itu kenapa nggak 50.000 dicukupin dulu untuk kapasitas normal jadi 500.000, terus sewa tambahan equipment 10.000-nya tadi cuma untuk 50.000 unit? Oh, itu ya pertanyaan bagus ya. Kenapa sih Pak yang 50.000 nggak disisipin gitu? Nah, karena kan dia konsepnya gini, Mbak. Dia mau sisip atau tidak, tetap kan dia beli 100.000 kan. Ya, dia tetap ngeluarin 10.000 kan ya. Ya enggak? 10.000 ini adalah untuk 100.000 unit tambahan. Artinya ini loh. Kalaupun Anda mau sisip-sisipin apa ya? Kan tetap aja keputusannya nanti akan sama ya. Misalkan ini yang 50, apa maksud Anda? Yang 50 ini Pak, saya ngitung ini dulu Pak. Ini kalau dibanding sama 6 kan tetap Anda terima kan? Iya nggak? Yang ini, ya. Yang ini, misalkan Anda bandingnya pakai 500.000 tadi, kan tetap keputusan Anda tetap terima kan? Iya nggak? Karena totalnya masih di bawah $6. Betul nggak? Iya nggak? Kan yang 10.000 nggak kita perhitungkan nih. Oke. Nah, Anda hitung pun yang tadi yang 100.000 tambahan tadi kan jadi 10.000 ya. Padahal 10.000 itu untuk kapasitas 100.000 unit. Jadi kita langsung menghitung fixed cost per unitnya gitu loh. Fixed cost per unitnya ya cuma 0,1 gitu loh sebenarnya. Jadi kalau pakai itu pun nggak apa-apa, tetap aja keputusannya nggak berubah, dia akan tetap diterima karena dia
masih di bawah $6 gitu. Baik Pak, makasih Pak. Iya. Oke, ini kebetulan tambahan biayanya cuma satu ini nih, sewa equipment nih. Itu akan lebih rumit kalau ternyata ini nanti akan bertambah komponen-komponen biaya yang lain. Nah, itu nanti kita harus jeli memilah-milah ya. Tuh. Oke, ini ya Mbak, Mas. Sekarang kasus yang ketiga. Kita bikin sendiri atau beli? Nah, enaknya beli atau bikin sendiri, Pak? Misalkan gini, Pak, saya hari ini Pak mau makan nasi goreng. Wes. Saya nasi goreng enaknya saya beli atau saya bikin sendiri? Wah. Di rumah ini sudah ada nasi nih Pak. Kalau saya masak sendiri, berarti saya perlu apa? Perlu bumbu, perlu minyak goreng, segala macam kan. Ini kan incremental cost-nya itu kan ya. Belum lagi biaya capek Anda itu nggak. Biaya capek itu kan berarti nanti opportunity cost. Kalau saya masak sendiri, berarti saya nggak ada waktu buat belajar. Beda kalau saya beli, tinggal pesan GoFood, saya tinggal duduk manis, setengah jam saya bisa baca 5 halaman ya, dibanding setengah jam saya masak, saya harus masak ya. Nah, itu kan namanya opportunity cost. Itu harus dihitung juga gitu loh. Nah, ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini ada produk juga nih. Kalau beli barang ini harganya itu $5 per unit. Oke. Tapi barang yang sama dengan kualitas yang sama kita bisa buat sendiri dengan memanfaatkan kapasitas normal yang idle. Misalkan, oh Pak, ternyata untuk membuat itu barang, kita cukup mengeluarkan direct material cost-nya $1,8 per unit. Direct labor cost-nya 1,2 per unit. Variable FOH-nya, ini soalnya udah diringkas sebenarnya. Di soalnya ini sebenarnya panjang ya. Sudah saya ringkas ini, bahwa FOH itu terdiri dari $2,4, di mana 25%-nya adalah variabel dan 75% adalah fix gitu. Tinggal langsung diketahui di sini 0,6, 1,8. Kemudian ada sewa equipment tambahan adalah 7,2. Nah, ini kan fix kan 7,2. Ya. Unit yang 7.200 mohon maaf. Unit yang diperlukan adalah kita membeli 10.000 unit kan gitu. Maka kita bandingkan apakah kita sebaiknya membeli atau sebaiknya membuat sendiri kan gitu. Nah, tadi ya, ini variable cost-nya kan ini ya. Ya. 1,8, 1,2, tambah 0,6. Ditambah ini karena ada sewa equipment tambahan 7.200 untuk kapasitas berapa? 10.000. Berarti 0,72 per unit. Totalnya adalah 4,3. Oh, ternyata Pak, kalau saya buat sendiri saya cukup 4,32. Nah, ini sebenarnya belum memperhitungkan opportunity cost ini. Ya, karena di datanya nggak ada kan. Jadi seolah-olah semua data yang tersedia itu yang kita gunakan, 4,32 per unit. Sehingga kalau kita beli $5, itu adalah differential cost ya. Kalau kita beli dibandingkan dengan kita bikin sendiri 4,32. Ya, lebih baik mana? Lebih baik bikin sendiri dong. Karena kita menghemat sebanyak 5 dikurangi 4,32 kali 10.000 unit loh. Menghemat $6.800. Tuh, enak kan bikin sendiri kan? Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Oh, contohnya masih gampang, Pak. Oh iya, ngasih contohnya gampang. Kalau ngasih contoh susah, nanti ada udah keder duluan. Ngasih contoh simpel-simpel ya, nanti baru soal latihannya agak jelimet. Iya, ya. Oke, mudah ya Mbak, Mas. Bisa kita lanjut ya. Oke, itu tadi yang nomor 3 ya. Sekarang nomor 4. Nah, ini menarik nih. Shutdown facilities. Kita berusaha menutup fasilitas atau menghentikan satu lini produk. Ya. Ini di soal, ini ada Naigen Corporation pakai data prospective income statement ya, dia pro forma laporan laba rugi ya. Tapi pakai metode absorption costing. Kalau absorption costing kan berarti full costing, berarti baik variable maupun fixnya akan diperhitungkan di dalam perhitungan COGS kan gitu ya, sini semua. Ya, contohnya ini dia punya pabrik 1, 2, 3 ya. Ternyata setelah dihitung-hitung operating income-nya seperti ini masing-masing pabrik ya. Oh, Pak ada rugi itu Pak di plan 3. Dia rugi 13. Apakah hanya dengan data ini saja langsung kita memutuskan, oh
tutup aja tuh Pak pabrik 3. Nah, ntar dulu. Kita selidiki dulu, kita telusuri dulu kerugian atau loss yang 13.000 ini dari mana. Disinilah kita menggunakan differential cost analysis. Jadi nggak atas dasar ini langsung kita, ini rugi nih, kita tutup, nggak usah. Ya, kita lihat dulu dari 13.000 ini disebabkan oleh apa? Karena kan ini pakai full costing nih, ya. Kalau full costing kan kita nggak bisa membedah lebih rinci. Maka kita lebih baik pakai direct costing. Nah, dari yang absorption costing ini dikonversi menjadi direct costing, ternyata laporannya menjadi begini kan gitu. Tadi kan ini, pabrik 3 tidak profitable. Tapi berdasarkan evaluasi kita, profitabilitasnya itu off scope. Berarti artinya datanya tuh masih belum bisa valid lah. Karena apa? Ada unavoidable common fixed cost. Jadi ada fixed cost bersama yang tidak bisa dihindarkan, yang dialokasikan ke masing-masing pabrik. Ya, ini kan itu harus kita pilah-pilah kan. Berarti nggak bisa dong kalau kayak gitu. Kita membebankan semua fixed cost itu. Ya, misalkan ada 32.000 dari commercial expense itu adalah unavoidable common fixed cost yang dialokasikan ke plants. Jadi ini berarti harus dipisahkan. Sehingga kita perlu gambaran yang lebih jelas agar kita bisa menyiapkan ini contribution margin analysis. Itu perlu menggunakan income statement berbasis direct costing berikut ini. Ya, jadi ini di soalnya Pak Carter ya. Dengan pakai direct costing ternyata angkanya begini nih Pak. Teret kan gitu. Under direct costing ternyata ketahuan nih. Mana sih tadi penyakitnya? Ternyata di bedah ini kita yang COGS khusus yang variabel ya. Kemudian kita udah tahu contribution margin. Ternyata Pak, kalau dari gross contribution margin semua pabrik ini untung. Bahkan setelah dikurangi variable commercial expense itu masih menguntungkan, masih menghasilkan contribution margin. Tuh, masih untung semua kan ya. Contribution margin masih ada. Nah, jadi kalau keputusan tadi buru-buru kita tutup kan, nah kurang pas ya. Kita lihat lagi. Ayo kita telusuri lagi yuk. Biaya fixed cost yang bisa dibebankan ke masing-masing pabrik gimana? Ini Pak, untuk manufacturing, untuk komersial masing-masing ini ada. Oke, sehingga setelah di-trace itu pembebanannya ini 22.000, 20.000 dan 23.000. Oke. Sehingga setelah dikurangi itu masih ada margin yang tersedia untuk mengcover common expense dan memberikan profit, yaitu untuk plan A 43.000, 2 32.000, yang 3 ternyata masih rugi sih, cuman ruginya nggak sebesar yang tadi, tapi cuman 3.000. Kenapa sih? Karena sudah kita pisahkan ini. Tadi ada common commercial fixed expense 32.000. Nah, kita pisahkan. Tidak dibebankan ke masing-masing plan ini. Ya. Sehingga masih ada operating profit 40.000. Nah, ini kan jadi kita sekarang fokus ke plan 3 ya. Ternyata plan 3 ini cuman loss-nya nih cuman 3.000 nih. Enggak seperti yang tadi yang di awal 23.000. Maka di plan 3 setelah pakai direct costing kita dapat pengamatan lebih bagus, kita bedah lagi. Nah, dari mana dia? Ternyata ini Pak. Tadi kita lihat di sini ya. Khusus untuk plan 3. Kan sales-nya adalah 40.000 ya. Kemudian variable COGS-nya 19.000 sehingga gross contribution margin 21.000. Dikurangi variable commercial expense 1.000 ya. 1.000. Sehingga contribution margin-nya adalah 20.000. Oke. Kemudian ada traceable fixed cost 20.000 sama 3.000, 23.000 sehingga ini kayak gitu. Nah, sekarang ini kita lihat differential cost. Differential cost bagi pabrik 3 ini apa? Pertama, kita memperhatikan variabel COGS dan variabel commercial expense. Ya. Variabel COGS 19.000 ya. Oke. Variabel commercial expense adalah 1.000. Totalnya kita jumlah adalah 20.000. Ini 20.000 ini kita sebut dengan apa sebenarnya? Avoidable cost kan gitu ya. Ini kita kalau nggak menghidupkan plan 3 ya kita akan menghindari ini gitu. Nggak perlu mengeluarkan duit 20.000 intinya. Tapi jangan lupa kalau kita menutup pabrik 3, kita kehilangan incremental revenue loh, yaitu sebesar berapa? 40.000 ini. Ya. Sehingga karena incremental revenue itu lebih tinggi daripada differential cost, maka sebaiknya plan 3 jangan ditutup. Ya enggak? Meskipun secara total ini ya. Tapi dari hitung-hitungan ini sebenarnya jangan ditutup dong, masih ada untungnya nih, gitu.
Jika ditutup, bagaimana dan kapan ditutupnya? Nanti kita analisis di lembar berikutnya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak, Mbak, Mas? Ini masih berlanjut nanti soal ini di poin di PPT berikutnya ya. Jadi gitu caranya ya, dibedah dulu sampai dikulitin gitu ya. Teng, 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 teng. Nah, ternyata di plan plan 3 tadi itu dia punya 3 produk ya. Tab cleaner, disk cleaner sama cleaning solvent. Ada 3 produk ini ya. Nah, totalnya kan tadi 40.000 nih untuk 3 produk. Masing-masing ini 16.000, 14.000, 10.000. Tuh. Oke, dikurangi variabel COGS masing-masing segini. Oke. Ternyata setelah dihitung terakhir, oh masih ada nih. Cleaning solvent itu masih rugi 4.000. Ya. Secara total memang dia 3.000 ya, tapi dia ininya 4.000 khusus yang solvent. Nah, kita lihat kalau kita mendiscontinue cleaning solvent ya, differential cost-nya apa? Variabel COGS 6.500 ya. Kemudian variabel commercial expense 200 jadi 6.700. Ya, itu incremental cost-nya. Tapi incremental revenue-nya berapa? Ternyata Pak, kalau kita nutup itu kita nggak dapat uang 10.000 loh Pak. Oh, ternyata incremental revenue lebih tinggi ya daripada differential cost. Berarti ditutup nggak? Oh, jangan ditutup. Gitu loh. Jadi menganalisisnya harus sampai sedetail itu. Ternyata nggak bisa kita cuma lihat di angka akhir, kita lihat di sini aja. Oh, ternyata ini masih untung. Berarti kita tetap lanjutkan memproduksi cleaning solvent. Ya, karena bisa jadi nanti kan kalau ini masih diminati, bisa jadi nanti strateginya apakah harganya kita naikkan atau ada biaya yang bisa kita tekan kan gitu nanti ke depannya. Ternyata ini masih untung. Gitu. Ini ya, Mbak. Jadi untuk menutup atau memutuskan suatu produk itu tidak hanya lihat dari secara keseluruhan tadi, dilihat per detailnya, per lininya, kemudian bahkan per jenis produknya bisa kita lihat. Ternyata keputusannya adalah kita tidak perlu menghentikan pabrik ini, yang pabrik 3 ini. Nah, sebelum saya lanjut ke nomor 5, silakan ada pertanyaan, Mbak, Mas. Pak, maaf Pak. Saya itu masih bingung commercial expense-nya itu kenapa turun gitu kali ya Pak? Maksudnya dari 14.000 menuju 3.000 itu nanti memang diberikan di soal gitu Pak pada saat dia kan itu tadi kan pertama itu kan pakai full absorption ya Pak. Nah kan ke direct costing itu memang nanti di soal itu diberikan kalau misalnya jika menggunakan direct costing maka commercial expense-nya akan berubah gitu atau itu kita cari gitu Pak commercial expense-nya. Ini kan tadi di soal sudah ada sih Mbak. Tadi kan yang 32.000 kan dianggap unavoidable common fixed cost. Jadi dipisahkan dulu yang dari 32.000 ya. Tadi kan di sini totalnya berapa? 50.000. 50.000 kan. Jadi 32.000 dipisahkan dulu. Ya. Kan ada soal di sini 32.000 kan. Nah, di sini kan makanya dibuang kan 32.000 kan. Tuh. Makanya di sini yang mana tadi? Commercial expense. Nah, commercial expense-nya kan ada 2 nih ya. Yang di sini yang berkaitan sama variabel 4.500 ya. Kemudian yang berkaitan dengan yang fix-nya adalah 13.500. Totalnya berapa? 18.000 kan ya? 18.000 ya, Pak. 18.000 kan ya? Iya, Pak. Ya enggak. Ditambah 32 kan pas 52.000. Jadi memang sudah given nih Mbak di soalnya. Direct costing dipecah. Jadi yang ini yang kebetulan di soal ini memang sudah dikasih informasi seperti ini. Mbak Putri tinggal membedah yang di plan 3 ini gitu. Oh, berarti itu tapi operating profit-nya tetap seperti di full absorption tadi ya, Pak. Tapi harus pokoknya beda, dia kalau ini kan tadi ini beda. Tadi kan 13.000 tadi yang di absorption kan tadi minus 13.000. Di company totalnya itu berarti masih sama ya, Pak, meskipun komersialnya dihilangin gitu, Pak. Yang mana? Tadi kan yang di company total ini, Pak. Tadi kan di soal itu kan dibilang itu kan dihindari. Berarti meskipun dia dihindari, tapi masih dimasukkan ke dalam income statement gitu ya, Pak? Oh iya, kan kalau fix kan memang tetap dimasukkan income statement kan? Cuma dia tidak masuk ke dalam perhitungan COGS kan gitu. Kalau direct costing kan. Oh, baik-baik, Pak. Itu ya. Terima kasih, Pak. Jadi memang ini harus hati-hati jeli membaca soalnya ya. Oke. Udah. Tunggu maghrib ya? Belum kan? Bentar lagi ya. Bentar lagi di sini maghrib juga. Sana mungkin sudah ada maghrib ya. Yang Indonesia Timur sama ini ya. Bentar ya Mbak, Mas ini sedikit lagi. Ini sekarang
ada kasus kita mau menjual atau memproses lebih lanjut. Artinya kita mau jual sekarang atau diproses lebih lanjut. Jadi kayak modelnya joint cost yang kemarin ya gitu. Misalkan ada 20.000 galon fuel oil ya, minyak mentah ya. Kemudian ada dua pilihan, dijual langsung atau diproses dulu di departemen cracking. Kalau diproses di departemen cracking akan menjadi gasolin 15.000 galon dan fuel oil 3.000 galon. Sementara yang 2.000 galon loss, nggak bisa diproses, hilang, menguap gitu ya. Harga jual fuel oilnya adalah $1,4 per galon. Sementara kalau gasolin 1,68 ya. Perusahaan akan beroperasi pada kapasitas 80%. Untuk memproses 20.000 galon memerlukan tambahan biaya 10 sen per galon. Nah, dari sini kan kita bisa analisis apakah sebaiknya kita jual langsung atau diproses di departemen cracking dulu dengan harapan bisa punya gasolin sama fuel oil atau cukup menjual fuel oil aja yang 20.000 galon ini. Nah, kita lihat. Ini new potential revenue dari cracking. Kalau kita proses di departemen cracking, maka ada dua produk kan ya, gasolin sama fuel oil. Gasolinnya 15.000, fuel oil bisa 3.000 galon, masing-masing harganya ini tadi ada ya. Sehingga akan menghasilkan total revenue-nya adalah 29.400. Oke. Kemudian net potential revenue kalau tanpa cracking Pak, langsung 20.000 galon ini fuel oil langsung kita jual sebesar 1,4. Dapat 28.000. Oke. Yang 29.000 tadi 400 kan baru revenue-nya nih, belum dikurangi differential cost kan ya. Differential cost-nya apa? 20.000 galon itu differential cost-nya adalah 0,1 per unit ini tadi ya. Untuk memproses 20.000 galon memerlukan tambahan 10 sen per galon. Ya. 20.000 galon kali 0,1 dolar ya. Kan 10 sen sama dengan 0,1 ya. $100 sama dengan 100 sen ya. 2.000. Ternyata net revenue kita cuma 27.400, Pak. Kalau kita proses lebih lanjut dapat uang 27.400, tapi kalau kita langsung jual dapat 28.000. Enak mana? Hah? Kita jual langsung atau kita proses di cracking dulu, Mbak? Mas. Jual langsung. Nah, jual langsung kan, makanya kita nih loss. Di cracking ternyata loss, berarti kita harus sell, langsung jual langsung. Set. Ya. Dipilih metode pakai ini ya. Oh, ya. Oke, gampang tuh ya. Nah, ada lagi nih, Pak, alternatif routing sih. Gimana kalau ada 10.000 galon raw kerosene ya, dan ada pilihan, apakah pakai treating atau pakai cracking? Ini ada dua pilihan. Jadi bukan jual atau bukan ini, tapi dimasukkan ke treating dulu atau ke cracking. Karena masing-masing akan menghasilkan ini. Gasolinnya ini ya, komposisinya gasolin 85%, residual fuel oil 5%, dan loss-nya 10%. Loss nggak bisa diperhitungkan ya. Kemudian harga jual per galonnya 1,2 kalau kerosin, kalau gasolin 1,68, fuel oil 1,4. Oke. Kemudian biaya proses untuk cracking 0,12 per galon, untuk treating 0,08 per galon. Ini kan berarti differential cost per unitnya ini. Ini harga jual per unitnya ini. Ya, ini volumenya. Gitu. Mari kita lihat. Net revenue dari cracking berapa, Pak? Berarti kalau dari cracking, dia kan cracking tadi kan ini ya, cracking perlu 0,12 per galon. Ya, hingga tambahannya kan ini, differential cost-nya kan 10.000 kali 0,12, 1.200. Tapi di cracking itu dia bisa menghasilkan gasolin 8.500 dan fuel oil 500 galon. Masing-masing harganya ada. Nah ini, dapat revenue sekian, dikurangi differential cost sekian, masih dapat uang 13.708. Tapi kalau di treating, dia langsung 10.000 dijual semua nih, 1,2, 12.000. Differential cost-nya hanya 0,08 kali 10.000, $800. Menghasilkan net revenue 11.200. Jadi kita pilih mana? Cracking atau treating kan gitu ya. Dipilih yang cracking kan ini. Gitu. Ya, Mbak. Mudah ya, filosofinya sama ya. Nah, ini yang terakhir ada penawaran ini ya, 10.000 galon. Kalau diproses menjadi bread stock itu harga jualnya $1 per galon ya. Oke, ini volumenya ini ya. Kemudian differential cost-nya masing-masing ini per unitnya total sekian. Nah, gimana Pak? Kita mau ini enggak? Produksi budget ini enggak? Dapat revenue-nya nanti 9.000 ya. 90% ini 9.000 kali $1. Differential cost-nya 10.000 kali 0,15 ini ya. Kemudian dapat margin 7.500. Kemudian margin per galon adalah 0,75. Nah, ini adalah margin per galon 0,75. Ini istilahnya harga minimal lah yang kita mau nih.
Ya, kalau ada yang istilahnya kita mau beli nih, harga beli maunya belinya segini aja 0,75 per unit. Kalau harganya di atas itu kita nggak mau kan gitu ya. Jadi ini kita untuk membeli intermediate stock itu barang setengah jadi ya, barang maksimal segini. Kalau di atas sini kita nggak mau. Ya. Karena ini tadi ya, karena kita hanya bisa menjual $1 per galon. Jadi maksimal kita belinya 0,75. Itu Mbak. Ya. Oke, ini juga additional capacity, ininya juga sama ya konsepnya ya. Nanti bisa dibaca sendiri nih Mas, Mbak. Dan ini saya sebenarnya tadi mau diskusi tentang ini ya, review question, apa perbedaan marginal cost dari marginal costing ya. Ini tolong konsep-konsep ini teman-teman memahami ya. Mau kita diskusikan nanti secara konseptual Anda paham. Dan ini nanti untuk dikerjakan iseng-iseng ya, nanti setelah sholat maghrib ya. Nggak perlu dikerjakan nggak perlu dikumpulkan, yang dikumpulkan hanya yang ini. Ya, exercise 7 dan exercise 8 untuk di hari Senin saja ya. Karena kan hari ini habis kuis ya, jadi hari ini nggak perlu mengumpulkan tugas, tapi nanti saya ingin nanya, teman-teman bisa nggak ngerjain soal 21.3 atau 215 atau 216. Siapa aja yang bisa ngerjakan, nanti saya lihat setelah istirahat sholat maghrib. Demikian ya Mbak, Mas, materi kita hari ini. Ada pertanyaan Mbak, Mas? Sesi WA, sesi Zoom-nya kita berakhir di sini. Silakan kalau mau didiskusikan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya Mbak. Mas, sekarang kita istirahat dulu. Sholat, nanti ya menjelang 6:30 nanti saya lihat, saya ngecek ada sudah mungkin jawaban nggak gitu ya. Oke, demikian ya Mbak, Mas, materi tentang direct cost analysis. Intinya kita membandingkan tambahan biaya yang kita keluarkan dengan tambahan manfaat yang kita peroleh. Bisa macam-macam ya, antara kita mau membeli atau membuat, antara kita menerima order tambahan, atau kita akan menutup sebuah lini produk, semuanya menggunakan direct cost analysis, differential cost analysis. Dan ingat, differential cost analysis itu hanya untuk keputusan jangka pendek. Karena begitu lebih dari 1 tahun, itu ada time value of money yang kita perhitungkan. Dan itu tidak cocok pakai ilmu ini, cocoknya pakai ilmu capital budgeting. Ya. Demikian ya, resume perkuliahan kita hari ini. Semoga sehat selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.